Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di praktikum ke-8 meskipun harusnya ini kemarin offline ya, untuk kelas A2 dan A1. Namun karena kemarin Sabtu itu bertabrakan dengan acara milad Unisa dan di Prodi juga ada workshop, jadi untuk praktikum 8 kita masih menggunakan media video di YouTube untuk praktikumnya. Jadi nanti teman-teman silahkan absen di lensa. Nanti yang absen di lensa nanti akan saya absenkan. Seperti itu. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suara saya agak serak-serak gitu, soalnya lagi nggak enak badan juga, kemarin habis demam. Nah, untuk praktikum ke-8 teman-teman bisa buka di lensa di sini di modul praktikum 8. Di modul praktikum 8 ini kita akan belajar tentang pemrograman memori Arduino. Nah, ada 3 jenis memori dalam microcontroller yang digunakan pada Arduino Papan. Misalnya ini ATmega 168. Pertama ada flash memory atau program ruang, di mana ini adalah sketsa Arduino disimpan. Lalu ada SRAM atau static random access memory, di mana sketsa menciptakan dan memanipulasi variabel ketika berjalan. Dan yang terakhir adalah EEPROM, adalah ruang memori yang programmer dapat digunakan untuk menyimpan informasi jangka panjang. Nah, ini adalah jumlah memori untuk beberapa microcontroller Arduino. Jadi ada ATmega 168, 328B, ada yang 1280 dan ada yang 2560. Untuk flashnya itu mempunyai nilai atau ukuran masing-masing ya, bisa dilihat di tabel. Nah, untuk memori flash atau flash ROM, read only memory, adalah tipe memori yang digunakan untuk menyimpan program. Program atau coding yang kita buat akan disimpan di sini. Oleh karena itu nama lain memori flash itu bisa dikatakan adalah program ROM atau kode ROM. Nah, algoritma yang kita buat dalam program, misalnya if, else, for, dan lain sebagainya, itu nanti akan disimpan di dalam ROM. Memori dalam ROM tidak akan hilang meskipun daya atau listrik di papan Arduino ditiadakan atau dicabut. Lalu yang kedua ada memori SRAM atau static random access memory, adalah tipe memori yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, berbeda dengan ROM yang menyimpan program, memori bertipe RAM ini digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini berbanding terbalik dengan program ROM tadi atau flash. Di sini memori ini akan hilang ketika daya microcontroller ditiadakan. Data di sini misalnya saat kita mendeklarasikan variabel tertentu atau array atau data hasil penjumlahan dan pengurangan dan sebagainya. Oleh karena itu, efektivitas dalam pemrograman sebuah microcontroller menjadi tantangan tersendiri. Kita tidak boleh mendeklarasikan variabel sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan pertimbangan memori tersedia. Seperti itu. Nah, contohnya jika kita ingin membuat program logger yang melibatkan banyak data, kita disarankan menggunakan memori eksternal, misalnya SD card. Dan yang terakhir ada memori EEPROM atau kepanjangannya itu Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, adalah tipe non-volatile memory yang digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya tidak sering dihapus, misalnya untuk menyimpan konfigurasi tertentu, password, atau data-data penting lainnya. Microcontroller Atmel dilengkapi sejumlah kecil ROM dan dapat diakses menggunakan pustaka EEPROM pada Arduino. Nah, dalam Arduino sendiri ini kita bisa membaca dan menuliskan sebuah data ya, nanti menggunakan EEPROM Arduino.
Microcontroller pada papan Arduino Uno menggunakan tipe ATM Mega 328. Namun Arduino bukanlah microcontroller. Arduino merupakan sebuah papan elektronik yang berisi microcontroller lengkap dengan sistem minimumnya supaya dapat digunakan. Kebanyakan Arduino menggunakan microcontroller buatan Intel yaitu seri ATmega. Nah, jika RAM bersifat volatil atau hilang datanya saat power supply-nya dimatikan atau dicabut, maka EEPROM yaitu ATmega 128 dan ATmega 512 bit sebesar 1 KB cukup lumayan untuk menyimpan data settingan aplikasi atau konstanta program. Untuk membaca dan menulis data ke EEPROM ke microcontroller ATmega di papan Arduino sangat mudah sekali karena disiapkan library khusus dari pembuat Arduino. Nama library tersebut adalah eeprom.h. Dengan library ini kita cukup menuliskan beberapa baris kode saja untuk urusan handling EEPROM karena semuanya sudah dikerjakan oleh library itu sendiri. Nah, dalam library EEPROM ada dua fungsi utama yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke EEPROM. Yang pertama yaitu ada write, ini adalah address dan file. Yang pertama ada EEPROM write yaitu address dan file. Lalu untuk menulis data ke EEPROM, parameter ADDR adalah alamat EEPROM mulai dari 0 sampai dengan 1023, sedangkan parameter file atau value adalah nilai data yang berada dalam alamat EEPROM tersebut. Karena lebar data hanya 8 bit, maka data yang dapat ditampung hanya bernilai 0 sampai 255. Yang kedua ada EEPROM.read address. Ya, ini untuk membaca atau mengambil data dari EEPROM. Parameter address merupakan alamat EEPROM yang akan dibaca. Nah, lanjut ke aktivitas mahasiswa. Di sini kita akan mencoba untuk membaca dan menulis pada memori EEPROM. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama ada komputer yang cepat dan Tinkercad. Untuk rangkaiannya kita hanya butuh Arduino saja. Jadi silahkan dibuka dashboardnya, kita buat baru. Lalu kita geser Arduino Uno R3. Nah, komponen yang kita butuhkan hanya ini aja. Nah, selanjutnya masukkan sintaks berikut ke program Arduino IDE. Ini kita copy semua. Kita buka kodenya, terus ini oke. Terus kita coba run ya. Nah, setelah di run kita buka ini nih, serial monitor yang di bawah. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Sekarang kita coba untuk write, untuk menulisnya. Nah, kita disuruh memasukkan addressnya nih.
Di sini dalam modul kita coba masukkan address 100 dan value-nya 10. Jadi address-nya ada 100 lalu value-nya adalah 10. Oke, muncul EEPROM write success, berarti data sudah tersimpan. Setelah itu ketik write pada layar untuk memasukkan alamat tadi sebelumnya. Oh, ini ketik read ini harusnya ya. Setelah itu ketik read pada layar untuk memasukkan alamat yang tadi sebelumnya. Ini ada salah, nanti saya ganti di modulnya. Sekarang kita coba ketik read. Terus addressnya adalah 100. Nah, nanti muncul nih, data in address 100 adalah 10. Jadi value data yang ada pada address 100 ini nilainya adalah 10. Seperti itu. Terus kita coba misalnya kita mau, oh ini mungkin gini ya, setelah itu ketik write pada layar untuk memasukkan alamat yang diinginkan sebelumnya. Screenshot dan sertakan dalam laporan Anda. Berarti ini nanti, oh ya mohon maaf, ini misalnya kita write dengan alamat yang sama. Nah, berarti nanti bisa berubah nih, misalnya kita akan data 20. Oke, sukses. Terus kalau misalnya kita lihat lagi address 100, nanti nilainya bisa berubah. Nah, berubah kan? Oke, seperti itu ya untuk konsep write dan read pada EEPROM, memori EEPROM. Nah, tugasnya nanti kalian jalankan simulatornya, lalu tulisan data pada memori halaman 120 dengan data value-nya 100. Kemudian nanti simulasi dan mulai simulasi kembali. Jadi nanti di stop terus di start lagi. Lakukan pembacaan data pada halaman 120. Berapakah nilai data pada alamat 100? Apakah data yang dituliskan sebelumnya hilang? Nah, ini silakan setelah write 120 terus input datanya 100, terus kalian stop gini, stop simulation, terus start simulation lagi. Nah, setelah itu kalian lakukan read pada alamat 120 seperti itu. Berapakah nilai data pada alamat 100? Ya, harusnya 120, ini salah tulis lagi ini. Nah, apakah data yang diisikan sebelumnya hilang? Nanti silakan dijawab. Kalau bisa nanti kasih screenshot hasil readnya ya. Lalu yang kedua, apakah masuk dari angka 512? Nah, di sini kan ada nih 512 nih. Ada angka 512. Ini juga ada angka 512. Ini juga ada angka 512. Nah, ini juga ada 512. Nah, pertanyaannya, kenapa pada program tulisan data hanya dibatasi sampai 512 ya kan? Nah, ini nanti clue-nya itu ada di sini nih. Nah, ini 512. Clue-nya ada di sini. Nanti silahkan kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Itu atau nanti bisa cari sumber atau referensi lain di Google yang sekiranya nanti bisa menjawab kenapa apa maksud dari angka 512 tadi. Dan yang terakhir buatlah kesimpulan pada praktikum ini. Jadi kalian simpulkan tentang tiga hal tadi, yaitu ada flash, ada memori
memori SRAM, ada memori flash, ada memori SRAM, dan memori EEPROM. Nah, memori-memori di microcontroller ini kalian buat kayak kesimpulan pendeknya. Terus masing-masing itu nanti seperti apa gitu. Dan nah, untuk latihan atau tugasnya seperti itu. Sekiranya nanti ada yang ditanyakan, silahkan bisa chat saya atau bisa perwakilan dari PC. Oke, untuk ini saya klarifikasi lagi ya. Jadi untuk ini masih tetap nih. Setelah itu ketik write pada layar untuk memasukkan alamat yang tadi diinputkan sebelumnya. Sebentar. Nah, ini gini aja. Ini setelah itu ketik read ya, sama kayak yang saya lakukan tadi aja. Jadi di read dulu, habis itu nanti kalian write lagi dengan data yang berbeda. Yang awalnya kan datanya kan 10, habis itu kalian read address 100, setelah itu kalian write lagi addressnya sama 100, datanya 20. Nah, itu coba kalian read lagi alamat 100, apakah datanya berubah atau tidak. Lalu untuk ini nanti ini lakukan pembacaan data pada alamat 200, berapakah nilai data pada alamat 100, lakukan pembacaan data pada alamat 120, berapakah nilai data pada alamat 120, ini 120 ya. Tuh. Seperti itu. Oke, untuk praktikum ke-8 ini kurang lebihnya seperti itu. Nanti teman-teman misalnya ada yang bingung bisa tanya ketika praktikum hari Sabtu besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Bila bisa pilih hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.